Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kemarin kita telah membahas mengenai perjanjian Linggarjati, lalu mengenai agresi militer 1. Kali ini aku bakalan membahas mengenai pasca terjadinya perjanjian Renville. Mari kita masuk ke segmen North Story. Setelah agresi militer pemerintahan Belanda terhadap Republik Indonesia, Dewan Keamanan PBB merespon usul Australia dan India. Nah, pada tanggal 1 Agustus, konflik antara Indonesia dan Belanda harus segera diselesaikan. Dewan Keamanan PBB meminta kedua belah pihak untuk segera menghentikan permusuhan dengan melakukan gencatan senjata dan menyelesaikan konflik dengan cara damai. Berdasarkan keputusan Dewan Keamanan PBB, kedua belah pihak memutuskan untuk menghentikan pertempuran pada 5 Agustus 1947. Pada tanggal 25 Agustus 1947 kemudian, Dewan Keamanan PBB menerima 2 resolusi baru. Yang pertama dari Australia dan didukung oleh China. Dewan Keamanan PBB puas dengan tindakan yang diambil kedua belah pihak untuk memenuhi resolusi 1 Agustus 1947. Pemerintah Belanda memberitahu mereka tentang niat mereka untuk membentuk negara Indonesia Serikat yang berdaulat. Nah, selain itu Dewan mencatat pemerintahan Indonesia untuk komisi pengamat dan meminta konsul-konsul di Jakarta untuk melaporkan kondisi Republik Indonesia. Selain itu juga diminta agar perwakilan yang melakukan tugas pengamatan difasilitasi oleh Belanda dan Indonesia. Nah, Dewan Keamanan akan melanjutkan pengolahan urusan ini jika diperlukan. Amerika Serikat mengajukan resolusi kedua untuk membentuk kedua belah pihak dalam penyelesaian perselisihan, di mana Amerika mengusulkan membentuk komisi yang terdiri dari 3 anggota Dewan Keamanan. Dalam resolusinya berbunyi, Dewan Keamanan pada tanggal 1 Agustus 1947 memutuskan untuk menawarkan jasa-jasa baiknya kepada kedua belah pihak untuk membantu kedua belah pihak dalam memecahkan sengketa secara damai. Dengan perantara Komisi 3 Negara, KTN, yang terdiri dari perwakilan 3 negara, Belanda dan Indonesia akan masing-masing menunjuk satu negara yang ditunjuk, yaitu Belgia, dan Indonesia akan menunjuk Australia. Selanjutnya, 2 anggota yang sudah terpilih akan memilih negara ketiga untuk membentuk komisi, dan negeri ketiga yang dipilih adalah Amerika Serikat. Walaupun resolusi yang diberikan Amerika Serikat sudah disepakati, pertempuran terus terjadi di beberapa tempat. Setelah perintah pemberhentian pada tanggal 5 Agustus 1947, serta Belanda tetap mempertahankan apa yang disebut sebagai garis Van Mook yang dideklarasikan oleh Van Mook pada tanggal 29 Agustus 1947. Batas wilayah yang dimiliki Belanda merupakan garis yang menghubungkan pos militer terhadap Belanda. Dan faktanya, garis Belanda merupakan garis yang membedakan wilayah yang dikuasai kedua belah pihak. Republik tidak mengakui garis Van Mook karena pasukan tempur Republik masih merupakan kelompok tentara independen yang beroperasi dalam garis ini. Akhirnya, setelah perintah penghentian tembak-menembak, Republik Indonesia melaporkan kepada Dewan Keamanan tentang tindakan militer Belanda yang terus terjadi di wilayah Republik. Pada tanggal 27 Oktober 1947, anggota Komisi 3 Negara KTN tiba di Jakarta, Indonesia. Komisi terdiri dari Frank Graham dari Amerika Serikat, Richard Kirby dari Australia, dan Paul van Zeeland dari Belgia, bersama dengan Sekretaris Komisi Narayana dari India dan 2 anggota staf sekretariat, di mana segera dilakukan kontak dengan wakil-wakil dari kedua pemerintahan Belanda dan Republik. Komisi 3 Negara KTN mengatakan kepada kedua belah pihak bahwa mereka harus membantu mencapai pemecahan politik mengenai perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Dalam hal ini, tindakan Komisi 3 Negara KTN tidak mengikat bagi kedua belah pihak, kecuali kedua belah pihak meminta Komisi 3 Negara KTN mengajukan usulan mengenai masalah penting, dan kedua belah pihak mengklaim bahwa usulan-usulan yang diajukan Komisi akan mengikat. Nah, pihak Indonesia menyambut kedatangan Komisi dengan pesimis dan keraguan. Dengan perantara Komisi 3 Negara KTN, apakah mungkin untuk mencapai persetujuan yang kuat dengan Belanda? Keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan tidak memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Yang pertama, Komisi 3 Negara KTN hanya menyediakan layanan pengambilan keputusan yang baik. Selain itu, sementara itu, posisi tentara kedua belah pihak yang mempertahankan posisi mereka di luar garis demokrasi tetap pada 14 Oktober 1947 pasti menguntungkan Partai Republik. Tapi Republik tidak memiliki pilihan lain untuk mempertahankan posisi kemerdekaan di dunia internasional. Mereka harus menghadapi perundingan apapun. Di sisi lain, Belanda sangat kecewa dengan kedatangan komisi. Mereka melakukannya karena tidak berani menghadapi tuduhan bahwa mereka ingin mempertahankan penjajahan mereka di Indonesia. Nah, akibatnya mereka harus dapat meyakini Komisi 3 Negara KTN bahwa penghapusan Republik total dan penggantian dengan Republik yang lebih rasional adalah satu-satunya cara untuk menjamin nilai-nilai ekonomi Indonesia. Wah, licik sekali, benar bukan Belanda? Oleh karena itu, mereka berharap bahwa Amerika Serikat dan Inggris akan mengakui rencana dan tindakan mereka, sehingga bantuan pembangunan yang mereka terima tidak akan berubah. Wah, sangat licik sekali Belanda. Persetujuan bukan
tujuan utama, fokus utama mereka adalah membuktikan bahwa Republik tidak memiliki otoritas atas warga Indonesia. Lalu, rekomendasi pertama yang diberikan oleh Komisi 3 Negara KTN kepada kedua belah pihak yaitu menunjukkan lokasi yang akan digunakan untuk perundingan. Mereka tidak setuju tentang masalah ini dan meminta bantuan kepada Komisi 3 Negara KTN. Jika hasil ini disetujui oleh Komisi 3 Negara, menyarankan untuk berunding di sebuah kapal laut dan meminta pemerintah Amerika Serikat untuk menyediakan kapal laut. Nah, kedua belah pihak pun setuju dan Amerika pun menyediakan sebuah kapal pengangkut pasukan di bawah pengawasan Komisi Jasa-Jasa Baik. Pembincangan antara negeri Belanda dan Republik akan dilakukan di kapal USS Renville di Teluk Jakarta pada tanggal 2 Desember 1947. Oke semuanya, sampai situ saja video aku yang membahas sedikit mengenai pasca yang terjadi sebelum perjanjian Renville ini terjadi. Perannya PBB dan KTN di sini, Komisi 3 Negara. Nah, di video selanjutnya aku bakalan membahas isi-isi perjanjian Renville, tokoh yang ada di situ, apakah delegasi Indonesia menyetujuinya. Kita bakalan masuk ke video yang lebih seru lagi.